Pasca serangan rudal Rusia yang menghantam berbagai daerah di Ukraina menimbulkan banyak reaksi dari para pemimpin negara Barat dan NATO. Para pemimpin Barat dan NATO gerah atas serangan rudal Rusia yang dirasa makin membabi buta meluluhlantakan Ukraina. Mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi, maka pemimpin negara Barat dan NATO ancang-ancang siapkan segala hal berikut ini. Dilansir dari TheGuardian.com, inilah reaksi dan tindakan antisipasi dari para pemimpin negara Barat dan NATO atas serangan rudal Rusia terhadap Ukraina. Yang pertama, Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Selasa untuk membahas serangan yang ditargetkan Rusia terhadap warga sipil atas permintaan Ukraina. Kedua, NATO akan meningkatkan jumlah pasukan 7 kali lipat menjadi lebih dari 300.000 sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina dengan status siaga tinggi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pasukan aliansi militer di negara-negara Baltik dan 5 negara garis depan lainnya akan ditingkatkan sampai tingkat brigade. Jumlah pasukan tempur ditambah 2 sampai 3 kali lipat menjadi antara 3.000 dan 5.000 tentara. Ketiga, Amerika Serikat berencana untuk membeli dan mengirim lebih banyak sistem rudal jarak menengah hingga jarak jauh ke Ukraina. Keempat, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dilaporkan telah menulis surat kepada Perdana Menteri untuk menyuruhkan agar anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 2028. Inggris juga mengantisipasi segala kemungkinan dengan membahas ancaman baru yang ditimbulkan oleh Rusia. Sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam serangan rudal di sebuah pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk, Crimea. Sekitar 1.000 orang warga sipil diperkirakan berada di pusat perbelanjaan yang ramai pada saat serangan terjadi sekitar pukul 15.50 waktu setempat, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Para pemimpin kelompok negara-negara G7 yang menggelar pertemuan di Jerman mengutuk serangan itu sebagai tindakan keji. Rusia dikalahkan atas serangan itu, yang juga melukai sedikitnya 59 orang dan ada kekhawatiran jumlah korban meninggal dunia akan terus meningkat. Laporan darurat Ukraina yang terus memperbarui jumlah korban yang meninggal dan terluka mengatakan 57 unit pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api. Foto-foto yang diunggah di halaman Telegram memperlihatkan sebagian bangunan itu menghitam dan hangus serta atapnya ambruk. Dalam satu video yang diambil tidak lama setelah serangan, seorang pria terdengar berteriak, tetapi masih ada orang yang hilang. Dan saat malam tiba, para anggota keluarga berkumpul di sebuah hotel di seberang jalan. Di sana tim penyelamat telah mendirikan posko untuk menunggu perkembangan setiap berita. Lampu dan generator dibawa ke lokasi sehingga para petugas penyelamat dapat melanjutkan pencarian semalaman. Kota Kremenchuk terletak sekitar 130 km dari wilayah yang dikuasai Rusia, di mana Presiden Zelensky mengatakan pusat perbelanjaan itu tidak memiliki nilai strategis dari Rusia dan tidak berbahaya bagi pasukan penduduknya. Di sini Kremenchuk, Anda masih bisa mencium bau asap di seluruh penjuru kota beberapa jam setelah serangan rudal di sebuah pusat perbelanjaan. Yang tersisa hanyalah cangkang bangunan yang sudah hancur lebur. Seorang pejabat memberitahu bahwa api berhasil dipadamkan sepenuhnya, tetapi asap masih mengkumpul dari gedung. Pusat pembelanjaan itu dihantam pada pukul 16 waktu setempat dan belum jelas berapa banyak orang yang berada di dalam ketika itu terjadi. Tetapi ada kekhawatiran bahwa jumlah korban meninggal dunia bisa saja meningkat. Ledakan dahsyat mengguncang kota Mykolaiv di Ukraina pada Sabtu dini hari. Kata wali kota itu sehari setelah pihak berwenang mengatakan setidaknya 21 orang tewas ketika rudal Rusia menghantam sebuah gedung apartemen di dekat pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Sirine serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Mykolaiv yang berbatasan dengan pelabuhan ekspor vital Odessa sebelum ledakan. Tidak diketahui apa yang menyebabkan ledakan itu. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.